Tapi insya Allah, saudaraku, Allah sudah berjanji semua penyakit itu ada obatnya kecuali dua, ya, yaitu pikun dan kematian. Semoga yang subscribe channel ini Allah lindungi kalian dari kejahatan jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan saudara-saudara kita di mana mereka mengalami penyakit yang sudah rumit dan anehnya justru tambah berada pada sesuatu dalam keterpurukan. Pengalaman saya, teman-teman, selama saya meruqyah dari 2004, saya sering menerima pasien boleh dikatakan sebagai rujukan, ya. Kenapa demikian? Karena pasien yang mendatangi saya itu ada yang sebelumnya sudah diruqyah kemana-mana, bahkan ada yang direkomendasikan oleh peruqyah itu sendiri. Dan setelah saya menangani pasien tersebut, sebelumnya tentunya saya melakukan pertanyaan demi pertanyaan. Apa permasalahannya? Sakit apa? Medis atau non medis? Kalau memang itu medis, mana referensinya dari dokter? Terus riwayat kehidupannya. Teman-teman, orang sakit ini indikasinya atau ceritanya bermacam-macam dan berbeda-beda. Perlu ini harus dipahami, ya. Karena yang kita temui tidak semua orang memiliki penyakit yang sama, ceritanya sama. Perlu diingat, ya, penyakitnya sama, ceritanya belum tentu sama. Contoh, ada seseorang yang mengalami penyakit MAH. Kita tidak bisa serta-merta langsung duduk, apa bapak penyakitnya? Saya kena MAH, Ustadz. Oke, duduk terus dikasih air disuruh minum. Ini yang banyak terjadi. Sedangkan orang itu, maksudnya pasien itu, melihat pengobatan itu adalah pengobatan ruqyah. Ya jelas, ketika hanya diberikan air begitu, logikanya sembuhnya dari mana? Akhirnya si pasien pun berpikiran, oh saya sudah diruqyah, sudah kemana-mana, sudah ruqyah, tapi tidak ada kesembuhan. Padahal ruqyahnya ruqyah yang bagaimana? Ruqyah yang syariah atau tidak syariah? Itu pun terkadang masyarakat kita tidak memahami. Memang, ya teman-teman, tidak ada satupun pengobatan di dunia ini yang bisa menjamin kesembuhan. Tapi perlu dipahami juga, seorang praktisi juga jangan membahas kesembuhan. Saya di sini belum membahas masalah itu. Ada juga bab masalah kesembuhan ini yang disalahartikan. Karena kebetulan hari ini saya membahas tentang kekonyolan-kekonyolan orang-orang yang sudah punya penyakit parah dan rumit, terus dia mendatangi seorang praktisi tanpa berpikir panjang. Artinya ada di situ analisa, ada pendekatan sebelumnya, ini siapa, kenapa saya harus berobat ke sana. Nah, ini harus betul-betul diukur, diperhatikan, dipikirkan dulu, teman-teman. Jadi kalau kalian sudah mengalami penyakit yang medis, ya, sudah berkali-kali kalian itu ke medis tapi tidak sembuh, bahkan ke ke alternatif juga tidak ada perubahan, maka di situ perlu betul-betul mengukur, menganalisa ketika mau melakukan pengobatan, teman-teman. Saya tidak mengatakan di sini harus ke saya, bukan. Ini soal permasalahan yang ada di lapangan. Maksud dan tujuan saya membahas ini, saya berharap saudaraku, ya, kalian dimanapun berada, kita ini tidak tahu, ya, yang nonton video ini apakah semua orang itu hanya sakit biasa. Belum tentu.
ada yang mungkin dia sakitnya rumit seperti pasien kita di Jogja. Saya melihat itu rumit, penyakitnya sudah lama, puluhan tahun. Jadi tidak bisa kita serta-merta langsung ujub-ujub, oh kamu akan sembuh, menyembeli ini nanti ditanam ini. Itu penyesatan teman-teman. Nah, jadi harapan saya video ini bisa membantu teman-teman saudaraku dimanapun berada yang mengalami penyakit yang sudah parah dan rumit. Apa maksudnya parah dan rumit ini? Saya lanjutkan kepada contoh yang tadi. Ketika orang itu sudah kena emah, maka perlu ditanyakan. Namanya diagnosa. Bapak kenapa kena emah? Kalau sudah kena emah, baru ditanya lagi. Sudah ada data dari medis? Sudah. Nah, kalau sudah ada berarti sudah positif. Nah, setelah itu ditanya, emah ini pemicunya ada dua. Ada pola hidup, ya, yaitu pola makan yang tidak sehat, ada pola pikir. Nah, orang ini di mana? Nah, kalau ternyata dia itu pola hidupnya, makannya yang tidak sehat, waktunya tidak jelas, sering membuat asam lambungnya naik misalnya, sering tidak tepat waktu, sampai pada akhirnya asam lambung mengikis dinding-dinding lambung dan lain sebagainya. Maka di sini pendekatannya adalah pengobatan yang bagaimana hal-hal semacam ini tidak terjadi. Maka di sini harus melibatkan medis, teman-teman. Saya sering menangani pasien yang memang dia murni medis. Dia itu kena emah yang memang salah dalam pola hidup. Maka yang pertama saya arahkan adalah ikuti semua arahan medis. Ya, juga minum obat-obat yang memang itu diperlukan. Baru di situ kita lakukan ruqyah. Jadi jalan horizontalnya itu harus diperbaiki, vertikalnya kepada Allah dengan harapan bahwasanya kalau Allah sudah mau menyembuhkan penyakit, mau apapun itu ya sembuh. Tetapi tidak mungkin kita hanya mengandalkan air satu gelas disuruh minum, terus kebiasaan buruknya dia dibiarkannya, tidak akan sembuh. Nah, yang kedua teman-teman, ternyata dia psikisnya kena, berat mikir ya, tekanan hidup dan lain sebagainya. Mau diruqyah berapa kali pun itu tidak akan sembuh juga teman-teman. Maka di sini kita perlu untuk bisa mengarahkan pasien bagaimana supaya tidak banyak pikir. Makanya saya selalu mengatakan untuk kasus-kasus tertentu, kenapa saya selalu menyampaikan libatkan peruqyah terdekat yang syar'iyah dan profesional. Karena tidak semua peruqyah itu memiliki semua fak dalam tiap permasalahan manusia. Contoh, di Probolinggo, Jawa Timur, kita ini ada kurang lebih 7 orang ya. Nah, ketika ada pasien yang kena kanker, yang kena tumor, yang kena liver, itu pastinya diarahkan ke saya. Kenapa diarahkan ke saya oleh teman-teman? Karena kebetulan teman-teman kami ini tidak menguasai medis. Teman-teman saya ini murni dasarnya dari pondok. Jadi tidak pernah mengenyam pendidikan atau mendalami ilmu-ilmu seperti medis ataupun di sini seperti apa namanya alternatif. Sedangkan saya sedikit banyaknya itu pernah mendalami hal-hal semacam itu. Itulah yang saya maksud, perlu peruqyah yang menguasai di bidangnya. Makanya banyak masyarakat kita itu kesalahannya itu sebenarnya bukan hanya penyakitnya yang berat, tapi cara mencari penanganan yang selalu salah. Ini saya tidak cerita katanya ya, saya tidak cerita di medsos di mana, di pengalaman saya saja itu banyak teman-teman.
Contoh yang terakhir ini saja, kemarin ini, pasien saya yang Jawa Tengah ini. Dia sakit 25 tahun. Karena dia mencari di medsos, terus ada namanya totok saraf. Dia tanpa, ya namanya tidak semua orang paham kan, namanya orang pengen sembuh. Terkadang memang segalanya dikerjakan. Tapi kita juga harus berpikir, buat apa kalau pada akhirnya sia-sia? Nah, di situ kita juga harus mempertimbangkan. Karena semurah apapun, kalau sia-sia itu jadinya mahal, teman-teman. Transportasinya aja berapa, ya? Lain waktunya. Mungkin kalau itu dianggap biasa saja, tapi tingkat perkembangan penyakitnya. Kalau uang tambah berkembang itu enak. Tapi kalau penyakitnya yang berkembang, teman-teman, ini menambah penderitaan. Sekali lagi saya sampaikan, memang tidak ada satupun pengobatan yang bisa menjamin kesembuhan. Tapi yang perlu kita harus perhatikan dan yang dilakukan sekapasitas kita sebagai manusia adalah harus terukur sesuai keilmuan. Orang sakit harus betul-betul maksimal ikhtiarnya. Baru di situ kita ada tingkat kepuasan sudah, walaupun tidak ada belum ada kesembuhan. Karena di situ kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, sudah semua saya lakukan dan tidak abal-abal, tidak serta-merta, terukur dan sudah sesuai dengan kapasitasnya. Tapi semua Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Rabb. Enak. Tapi kalau konyol, teman-teman, saya pun selalu menyampaikan kepada pasien, tidak bisa siapapun memberikan kesembuhan. Kami tidak punya kesembuhan, Bapak, Ibu, Mas, ya. Tapi kami cuma berusaha di sini sesuai dengan kapasitasnya. Makanya terkadang teman-teman, saya itu menolak pasien dari luar kota untuk datang ke rumah. Kenapa? Kasihan. Karena saya anggap dia tidak paham. Setelah saya mendengarkan atau mencari tahu apa penyakitnya, tidak terukur mereka. Bayangkan saya melihat penyakitnya ini butuh bahkan berkali-kali, bahkan bulanan ya. Ada penyakit itu yang butuh bulanan, harus ditreatment, harus ditangani. Sedangkan dia kan tidak tahu. Yang tahu dia cuman yakin saja bahwasanya ada pengobat yang bisa mengobati dirinya. Makanya dia mau datang. Tapi kan dia datang di obat hari ini pulang. Nah, kita tahu itu mustahil untuk bisa sembuh. Karena apa? Karena penyakitnya ini butuh treatment, butuh intensif. Nah, lebih baik apa? Kita sarankan, kita sampaikan, Pak, kalau penyakit Bapak ini tidak bisa hanya 1-2 kali, butuh penanganan intensif. Biasanya kita butuh waktu minimal beberapa hari sekian. Baru di situ kita observasi. Nah, kita sampaikan, lebih baik Bapak libatkan yang terdekat. Atau kalau memang Bapak masih memaksa, ya mau tidak mau harus mengundang. Kalau dari jauh, nah kita sampaikan. Jadi kita bukan menawarkan kesembuhan, kita menawarkan di sini profesionalitas. Jadi kalau orang itu sakit, kalau kita mampu, kita katakan mampu. Begitupun teman-teman, kalau kita tidak mampu, jangan paksakan. Sama seperti saya ketika saya itu menerima chat atau telepon dari seseorang, dia misal kena penyakit patah tulang. Ya saya tolak. Saya tidak ngerti patah tulang, Pak. Kecuali dia merasakan hal yang aneh. Oh, enggak Ustadz, kalau patah tulangnya saya mungkin alternatif yang lain. Ini masalahnya tidak ada ketidakwajaran. Nah, kalau ketidakwajarannya, kalau memang membutuhkan kami, ya monggo kami tangani. Jadi harus jelas, sehingga mau sembuh mau tidak itu urusan Allah. Urusan kita ini sesuai tidak pengobatannya. Begitu teman-teman. Sama seperti saudaraku yang mungkin hari ini mengalami sakit yang begitu rumit ya. Maka
jangan selalu frustasi dan menyalahkan eksternal. Oh, pengobatannya ini begini begitu. Harus terukur. Kalau sudah terukur, memang sesuai dengan kapasitasnya. Contoh, orang kena TBC, mau berobat kemanapun, ya, mau beli berapapun, treatmentnya itu ya 6 bulan. Nah, kalau Anda hanya 1 minggu ngobati terus tidak sembuh, mau disalahkan? Ya tidak bisa. Kecuali harus sudah 6 bulan masih belum sembuh, barulah itu diserahkan pada Allah. Kurang lebih begitu ya analoginya. Jadi contohnya seperti orang kena TBC, obatnya sudah benar, dosisnya benar, dan 6 bulan misal ya, dia harus tidak boleh telat dan dikerjakan. Nah, kalau belum sembuh, baru kita serahkan pada Allah. Ikhtiar kita sudah mentok. Tapi kalau kita kena TBC, terus kita mencari obat yang cuma 1 minggu, dan memang tidak ada riset yang bisa membenarkan itu, maka jangan berpikir, oh saya pakai itu, tidak bisa. Yang salah kita, teman-teman. Karena kita salah mencari penanganan. Itulah yang sering terjadi di lapangan. Jadi pesan saya, bagi siapapun yang sakitnya sudah parah, lama, apalagi rumit, maka sebaiknya betul-betul selektif mencari pengobatan. Dimanapun, tidak harus juga yang jauh. Kalau yang dekat ada dan itu mumpuni sesuai kapasitasnya, maka tidak perlu ke yang jauh. Tapi kalau memang itu ternyata di jauhnya yang ada, selama kita mampu, ya barulah harus kita mau tidak mau harus menerjangnya. Bagaimana kita bisa melakukan pengobatan ke tempat tersebut. Maka ketika kita masih belum ada kesembuhan, kita sudah puas untuk tawakal kepada Allah. Tapi insya Allah, saudaraku, Allah sudah berjanji semua penyakit itu ada obatnya kecuali 2, ya, yaitu pikun dan kematian. Jadi selain itu insya Allah ada obatnya, selama obatnya terukur tepat sesuai dengan kapasitasnya, dosis dan waktunya. Insya Allah 90% lebih akan menemui kesembuhan. Jadi jangan pernah putus asa, ya. Sekali lagi, kebanyakan orang yang sakit tidak sembuh itu bukan karena Allah yang belum menyembuhkan. Karena kalau Allah yang belum menyembuhkan itu bukan wilayah kita. Kita mana tahu Allah mau menyembuhkan atau tidak. Yang kita tahu itu apakah kita sudah terukur obatnya, ya, dosisnya, waktunya. Kalau itu sudah terukur, insya Allah kok, insya Allah penyakit akan disembuhkan oleh Allah. Kalaupun tidak, kita sudah bisa berpuas diri untuk bertawakal kepada Allah. Ya, sekali lagi pesan saya, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.